Baru saja takbir pertama, Arif merasa di belakangnya ada sosok lain yang mengikuti gerakan sholatnya. Saat itu Arif benar-benar merasa konsentrasinya terganggu. Arif melanjutkan sujud, dan sosok itu juga sujud mengikutinya. Arif merasakan ujung kepalanya saling bersentuhan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan saya Robi, host dari channel Sketsa Malam. Pada malam kali ini saya akan mengangkat kisah mistis dari akun Twitter @zeropoint. Bagi yang lebih suka membaca bisa langsung kunjungi akun Twitternya. Link saya taruh di deskripsi. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sketsa Malam agar kita makin semangat dalam berkarya. Dan berikut adalah kisahnya. Peristiwa ini dialami oleh karyawan perusahaan digital di Bandung. Sebut saja namanya Arif. Perusahaan Arif ini semula berada di kota Bandung, tepatnya di daerah Lengkong. Namun karena masa sewa gedung itu habis, perusahaannya pindah ke Bandung Timur. Berbeda dengan kantor sebelumnya yang terletak di pusat kota. Kantor Arif sekarang terletak di pelosok Bandung Timur. Sepanjang jalan desa menuju kantor masih ditemui sawah dan lapangan hingga kebun-kebun. Dan jika malam hari jalanannya masih sangat gelap karena minimnya penerangan. Kantor baru Arif berbentuk rumah bangunan lama dengan tembok-tembok kokoh, namun langit-langit rumahnya kebanyakan sudah keropos. Hari pertama Arif bekerja, ia justru disuruh atasannya untuk bekerja bakti karena tempat itu sudah bertahun-tahun dibiarkan kosong. Jadi, tempat itu masih sangat kotor. Bau rumah kosong bercampur aroma lapuk kayu dan karat. Debu-debu yang tak kasat mata juga sangat mengganggu pernapasan. Juga cat putih kusam yang menambah suasana terasa tidak nyaman. Butuh tenaga ekstra dan waktu sampai 3 hari untuk membuat bangunan ini setidaknya layak untuk digunakan sebagai tempat kerja. Tidak ada yang aneh saat hari pertama Arif dan teman-temannya bekerja bakti membersihkan tempat tersebut. Mereka semua sepakat bersih-bersih hanya sampai jam kerja selesai, yaitu pukul 5 sore. Selebihnya belum ada yang berani di tempat itu sampai malam. Sampai pada hari keempat, pekerjaan sudah sangat menumpuk setelah 3 hari tidak tersentuh. Khususnya untuk divisi Arif. Minggu itu Arif dan teman-temannya ada deadline pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi, mau tidak mau mereka sepakat untuk lembur. Hari itu Arif datang paling awal. Ia standby sejak pagi buta menunggu Pak Junaidi untuk mendapatkan approval dan menerima arahan yang mana kemudian diteruskan ke tim sebagai to-do list pekerjaan. Sekitar pukul 6 pagi, Arif sudah membuka gerbang kantor karena saat itu belum ada satpam baru yang menggantikan Pak Nanang. Pak Nanang memutuskan berhenti bekerja dengan alasan jarak yang terlalu jauh membuat gaji terasa tidak sepadan, alias habis di ongkos. Suasana pagi di sana sangat dingin dan sepi. Jarak ke rumah penduduk dibatasi oleh bidangan sawah. Arif menaruh tas di ruang kerjanya yang terletak di bagian belakang rumah itu. Ruang kerja divisi Arif berhadapan langsung dengan halaman taman belakang yang luas. Dan terdapat 4 pendopo yang dijadikan ruang rapat outdoor sekaligus menjadi tempat istirahat mencari inspirasi kerja. Pagi itu ruangan masih sepi. Karena berada sendiri di ruangan, Arif memilih merokok di salah satu pendopo halaman belakang. Merokok dan menikmati secangkir kopi adalah cara terbaik Arif menikmati pagi. Tetapi tidak pada hari itu.
Baru 3 hisapan pertama, ia melihat kursi goyang yang ada di pendopo seberang bergerak. Dengan seksama, Arif memperhatikan seperti ada yang duduk di sana. Posisi kursi goyang itu membelakangi Arif. Jadi, ia tidak melihat terlalu jelas. Dan Arif mencoba mendekat. Dan benar saja, perempuan berambut panjang sedang duduk di kursi goyang itu. Arif datang menghampirinya. Dan ternyata itu adalah Elisa, rekan satu divisinya. "Sa, tumben amat datang pagi. Pak Junaidi belum datang nih." Elisa masih santai duduk di kursi itu membelakangi Arif dan tak menjawab pertanyaannya. Arif melanjutkan hisapan rokoknya dan tak lama ponselnya bergetar dan dia melihat pesan teks dari WA Group. "Bukain gerbang, aku sama Elisa di depan." Membaca pesan Arga, seketika Arif melongo dan melihat sosok di hadapannya semakin kencang tak wajar menggoyangkan kursi itu. Di situ Arif merinding hebat dan ia teringat saat masuk. Ia mengunci kembali gerbangnya dan tak mungkin ada yang bisa masuk lagi tanpa kunci dari dia. Logikanya menyentak dan nyalinya menciut. Tanpa pikir panjang, ia langsung berbalik arah dan lari ke depan. Di depan sudah ada Arga dan Elisa yang berboncengan motor. Dengan tergesa-gesa, Arif membukakan gerbang itu. "Pagi-pagi dingin gini kok kamu keringetan, Rif? Abis ngapain kamu?" "Jangan ke dalam dulu deh, mendingan kita ngopi di depan dulu yuk. Udah dengerin aku, gak usah nolak. Nanti aku ceritain." Arga dan Elisa masih terheran-heran dengan tingkah Arif. Akhirnya, mereka berdua menurutinya. Arif menceritakan kejadian tadi ke Arga dan Elisa, tetapi mereka malah tak percaya. Cerita Arif malah diselewengkan menjadi jokes, yang menurutnya sama sekali tak lucu. "Percaya sama aku, tempat ini gak beres." "Ya maklum lah Arif, namanya juga rumah lama kosong. Kita aja belum terbiasa." Arif mencoba mengabaikan kejadian tadi pagi karena tidak ingin merusak mood kerja tim. Hari itu mereka fokus mengejar deadline dan sebagaimana yang diprediksikan. Pekerjaan saat itu membutuhkan waktu lembur. Hari lembur pertama, siapa sangka menjadi awal mula petaka. Pukul 5 sore jam pulang kantor, mereka beristirahat sejenak. Pada jam pulang, anak-anak selalu ramai dan riuh. Tak ada bedanya dengan anak sekolah yang mendengarkan suara bel pulang. "Kalian serius pada lembur nginep di kantor?" "Ya gimana lagi? Semangat deh, nanti ditunggu ya testimoninya." Mereka bubar kantor dengan cepat dan Arif pergi ke pendopo untuk merokok. Seketika ia teringat dengan kejadian pagi tadi yang rasanya sosok itu benar-benar nyata. Tiba-tiba Arga menghampiri Arif dan dia bertanya memastikan posisi di mana Arif melihat sosok wanita yang mirip Elisa itu. Dan Arif menunjuk ke arah kursi goyang di pendopo seberang yang posisinya tidak berubah sejak pagi tadi. "Aku percaya sama kamu, cuma aku gak mau anak-anak yang lain panik. Nanti malam ada 2 cewek, Elisa sama Hana. Kalau bisa perhatiin mereka, apalagi si Hana itu. Orangnya sensitif." Total yang menginap lembur ada 5 orang. Arif, Arga, Oga, Elisa, dan Hana. Mereka semua sudah sedia bersiap lembur. Apalagi Elisa dan Hana. Mereka bawa banyak pakaian dan cemilan seperti orang mau camping. Malam hari kantor sudah sepi dan gelap. Beberapa spot ruangan belum dipasang lampu. Sensasi berada di rumah tua sungguh terasa kala itu. "Gila boy, ini sih lembur rasa uji nyali." "Shh, udah ah, jangan ngomong sembarangan." Malam itu pukul 8 malam, tanpa segan-segan Oga memutuskan untuk mandi, karena ia merasa suntuk. Dan setelah mandi cukup lama, hampir 1 jam, Oga akhirnya selesai mandi, dan ia balik ke ruangan terlihat kesal dengan celoteh hebohnya. Dia menuduh Arif dan yang lainnya mengerjai dia dengan memainkan saklar lampu.
Gak lucu tahu nggak mainin lampu kamar mandi. Nanti konslet baru tahu rasa. Mendengar ucapan Oga, mereka semua saling menoleh satu sama lain. Dan mereka menjelaskan bahwa sedari tadi mereka berempat tidak keluar dari ruangannya. Namun Oga tidak percaya karena dia merasa mendengar suara langkah kaki saat dia berteriak memanggil nama Arif dan Arga. Dan Oga masih nampak terlihat kesal. Gak lucu sumpah bercandanya. Terus siapa tadi yang matiin air aneh? Parah sih. Orang lagi sampoan juga. Gak, mesin air ada di mana aja kita nggak tahu. Buru-buru mau ngerjain ente. Kemudian suasana menjadi hening. Oga mulai melunak dan percaya setelah melihat ekspresi yang lain benar-benar serius. Arga mengakhiri perdebatan dan mengalihkan ketegangan dengan menraktir mereka semua makan malam yang dipesan via ojek online. Dan mereka pun lanjut bekerja sembari menunggu makanan tiba. Arif merasa udara malam itu terasa dingin hingga menembus ke kulit. Namun sebaliknya, keringat menetes deras di kening Oga. Dan ia juga terus menggaruk-garuk kulitnya karena merasa gatal. Karena merasa kegerahan, Oga memutuskan untuk bekerja di pendopo halaman belakang agar dapat angin dan sekalian bisa merokok. Tak ada yang menahannya. Oga pun keluar membawa laptopnya. Tiba-tiba terdengar suara seperti kardus besar terjatuh dari ruang tengah dan membuat mereka semua terhenti bekerja. Paling Oga nggak bisa diem. Tak lama berselang terdengar suara langkah kaki berlari di ruang tengah. Mereka semua menatap satu sama lain. Dan kali ini mereka tidak yakin kalau suara itu ulah Oga. Karena suara langkah kaki itu cukup ramai. Seperti suara anak-anak sedang bermain lari-larian. Lalu menjatuhkan beberapa barang. Mendengar hal tersebut mereka hanya saling menatap. Dan tidak ada satupun dari mereka yang berani berbicara membahas soal suara-suara itu. Udah lanjut kerja aja. Dan tiba-tiba suara itu muncul lagi. Namun kali ini suara langkah lari-lari itu berpadu dengan suara anak kecil tertawa riang. Suara tawa itu terdengar jelas menggema. Mereka semua hanya terdiam. Lalu Arif menawarkan diri untuk memeriksa suara itu. Namun di situ Arga melarang Arif. Mau aku periksa? Jangan udah, semua di sini aja, lanjut fokus kerja. Di situ Arif pun menuruti Arga. Lagi pula, kalaupun harus memeriksa ke depan, Arif tidak berani sendirian. Minimal ia memanggil Oga untuk ikut menemaninya. Karena suasana malam itu benar-benar mendadak terasa tidak nyaman. Hana pun mulai mengeluh merasa punggungnya berat. Dia terus-menerus mengusap tengkuk lehernya. Arif merasa situasi kala itu semakin tidak beres. Tiba-tiba pintu ruang kerja terketuk keras. Semua menatap satu arah ke pintu. Ketukannya semakin keras dan bertempo cepat. Arga bangun dari kursinya dan dia berjalan perlahan ke arah pintu. Sesekali Arga menoleh dan yang lain melihat Arga dengan wajah tegang di kursinya masing-masing. Arif melihat Arga menarik napas panjang, kemudian membuka pintu dalam sekali sentakan. Dan mereka semua terbelalak melihat Oga bermandikan keringat dengan tubuh gemetaran. Oga? Nampak bentol-bentol merah sangat banyak di kulit Oga. Nafasnya terengap-engap. Dan ia seperti orang yang ingin bersuara namun gagap dan tertahan. Air, cepat air.
Dengan sigap Elisa memberikan segelas air mineral. Di situ, Olga meminum air dalam sekali tegukan. Napasnya masih terengah-engah, seperti orang habis lari maraton. "Olga, kamu tenang, tarik napas." Setelah nafasnya lebih teratur, Arga menuntun Olga untuk duduk di kursi. Kemudian, Arga mulai bertanya ke Olga. Namun Olga belum menjawab pertanyaan dari Arga, dan ia menjulurkan tangannya ke Arif, isyarat meminta segelas air lagi. Arif pun memberi Olga segelas air, dan lagi-lagi dia meminumnya dalam sekali tegukan. Olga pun mulai berbicara, dan ia bertanya kepada Elisa. "Elisa, jujur sama aku, tadi kamu ke belakang nggak?" "Enggak, Ga. Dari tadi kita semua nggak ada yang keluar dari ruangan ini. Kan, sesuai dugaanku." Olga sudah mengira jawaban Elisa, lalu ia mengusap-usap dadanya sendiri. Mereka semua menatap Olga dengan tegang, dan Olga pun mulai bercerita apa yang ia alami tadi. "Tadi aku ngelihat Elisa di kursi goyang pendopo pojok. Aku panggil gak nyaut, aku deketin juga gak nengok. Diajak ngobrol diem aja." Karena penasaran, Olga menghampiri Elisa yang terduduk di kursi goyang. Namun, Elisa tetap tidak menjawab ketika disapa. Posisi kursi itu membelakangi Olga. Tiba-tiba bergerak mengayun. Lama-lama ayunannya semakin kencang tidak wajar. Di situ Olga mundur beberapa langkah setelah melihat Elisa yang terayun kencang di kursi. Justru malah tertawa aneh. Olga pun berbalik badan ingin berlari. Namun, tiba-tiba langkahnya terhenti dan tubuhnya mematung ketika ia melihat penampakan di lorong toilet yang terletak persis di hadapannya. Ia melihat sosok makhluk hitam setinggi atap lorong, sampai kepala makhluk itu agak menunduk karena terlalu tinggi. Badannya besar berbulu lebat dengan matanya yang merah, menatap tajam ke arah Olga. Olga ingin berteriak namun lidahnya mendadak keluh dan lehernya menyempit seperti ada yang mencekiknya. Sekujur tubuhnya menjadi semakin gatal dan mulai nampak jelas benjolan-benjolan merah menyebar di permukaan kulitnya. Wanita berwujud Elisa di belakang Olga tertawa semakin keras. Terdengar suara langkah menyeret dari arah belakang mendekatinya. Di situ Olga sulit menoleh, tubuhnya benar-benar mematung. Namun ia bisa memastikan kalau langkah itu bersumber dari wanita berwujud Elisa yang mulai mendekatinya. Astagfirullahaladzim. Olga menyebut kuat dalam hati. Ia berusaha mengumpulkan sisa-sisa keberanian dan tenaganya untuk menggerakkan tubuhnya dan berlari sekencang-kencangnya menuju ke ruang kerja tempat rekan-rekannya berada. Sepanjang langkahnya menuju ruangan, Olga tidak bisa berteriak. Lehernya terasa semakin menyempit. Bahkan dada Olga mulai terasa sesak. Dia mengetuk keras pintu ruangan. Setelah beberapa saat diabaikan, beruntung Arga segera membukakan pintu. Arga menepuk punggung Olga seolah membuka jalur napasnya hingga Olga terbatuk-batuk. Kemudian ia diberi air. Aku udah mulai curiga kalau itu bukan Elisa. Pas dia mengayun kursinya cepat banget dan ketawanya. Pokoknya bukan Elisa banget. Badan ente kenapa jadi pada bentol-bentol gitu, Ga? Gak tahu, dari pas mandi tadi langsung gatal, terus jadi pada begini. Di situ Olga menunjukkan bentolan di sekujur kulit tangannya. Bentolan itu menjalar banyak sekali. Elisa dan Hana refleks menutup matanya karena ngilu. Mereka semua merinding hebat. Olga bahkan merapatkan kursinya ke Arga. Gimana nih guys? Suara Olga terdengar gemetar ketakutan. Arif pun bingung. Perasaan takut campur aduk seketika menyergap. Suasana di ruangan menjadi mencekam tak karuan. Tak satu pun dari mereka pernah mengalami kejadian hal mistis seperti itu, kecuali Hana, karena dia termasuk orang yang sensitif. Seringkali ia izin kantor karena sakit. Alasannya karena habis kerasukan.
Keberadaan Hana justru salah satu yang paling mengkhawatirkan saat itu. Sosok wanita yang menyerupai Elisa itu tak henti tertawa. Kala itu suaranya terdengar semakin dekat bersamaan dengan suara langkah kaki menyeret. Mereka semua menduga makhluk itu seperti mendekat ke ruang kerja mereka dari arah halaman belakang. Mereka semua hening dalam ketakutan, menyimak suara misterius yang menebar ancaman itu. Suasana ruangan menjadi panas, keringat menetes deras dari kening Arif, dan Hana pun mulai merengek ketakutan. Aduh guys, ini gak beres nih, aku udah lemes banget. Suara tawa itu menjadi semakin nyaring. Derap langkah menyeret pun terdengar semakin mendekat. Jantung Arif berdegup lebih cepat dari biasanya. Perasaan cemas berkecamuk menanti. Hal aneh apa lagi yang bakal terjadi? Di situ Hana menangis ketakutan. Arga pun mematung seperti menemui jalan buntu. Tiba-tiba lampu bohlam LED meledak seketika. Ruangan menjadi gelap total. Mereka semua terkejut dan suara jeritan panik pun pecah. Keluar! Seketika Arga menyuruh mereka semua untuk keluar, dan mereka pun lari tergesa-gesa menuju ruang tengah, satu-satunya ruangan yang menurut mereka paling aman. Selain arahnya menjauh dari halaman belakang, letaknya pun dekat dengan pintu utama. Meskipun lari keluar rumah, itu pun belum tentu jadi solusi. Tiba-tiba suara wanita itu berhenti dan tak terdengar lagi. Akhirnya mereka bisa bernafas lega. Badan mereka melemas, kaki-kaki gemetaran, dan mereka semua bersandar ke sofa. Namun hawa masih terasa panas. Baju Arif lepek dengan keringat. Dan di situ Arga memutuskan untuk sholat. Aku sholat dulu ya. Arga sholat di salah satu ruangan yang berdekatan dengan ruang tengah, yang memang dialihfungsikan sementara menjadi tempat sholat. Karena sajadahnya baru dan ada satu, jadi mereka harus sholat bergantian. Sampai tiba-tiba giliran Arif untuk sholat. Arif mengambil wudhu di kamar mandi dalam ruangan, karena lampu yang sudah redup. Pencahayaan ruang itu sedikit remang-remang. Arif berupaya mengumpulkan sisa-sisa keberanian dan mengusir segala pikiran negatif yang menyelimutinya. Baru saja takbir pertama, Arif merasa di belakangnya ada sosok lain yang mengikuti gerakan sholatnya. Saat itu Arif benar-benar merasa konsentrasinya terganggu. Dan ia berpikir kalaupun itu Oga yang memaksakan untuk sholat bersama, seharusnya Oga menepuk pundak Arif untuk memulai jamaah. Ketika sujud rakaat pertama, Arif merasa jemari kakinya menyentuh sesuatu. Namun, Arif berusaha untuk tetap tenang dengan mengeraskan suara takbirnya. Sampai di rakaat kedua saat Arif bangun dari sujudnya, betapa terkejutnya ia. Tiba-tiba ada sosok wanita berwajah gosong mengenakan mukena yang mengikuti gerakan sholatnya. Dan sosok wanita itu berada tepat di hadapan Arif dengan posisi sholat yang saling berhadap-hadapan. Seketika tubuh Arif lemas dan bergetar, terduduk di antara dua sujud. Sosok itu persis sekitar 2-3 langkah di depannya. Dia mengikuti gerakan sholat Arif, namun membelakangi kiblat. Ya, sosok itu sholat menghadap ke Arif. Nampak jelas wajah gosong tanpa bola mata hitam. Di situ Arif kehilangan fokusnya. Dia sempat mematung beberapa saat. Dalam hati terus mengucap istighfar. Pikirannya menemui jalan buntu. Entah mengapa dia memutuskan untuk meneruskan sholatnya. Arif melanjutkan sujud, dan sosok itu juga sujud mengikutinya. Nampak jelas wajah gosong tanpa bola mata hitam. Di situ Arif kehilangan fokusnya. Dia sempat mematung beberapa saat. Dalam hati terus mengucap istighfar.
Pikirannya menemui jalan buntu. Entah mengapa, dia memutuskan untuk meneruskan sholatnya. Arif melanjutkan sujud, dan sosok itu juga sujud mengikutinya. Arif merasakan ujung kepalanya saling bersentuhan. Allahu Akbar. Sosok wanita yang berada di hadapannya itu ikut mengucapkan takbir. Di situ, Arif rasanya bukan lagi ingin teriak, tapi ingin menangis. Ia coba lanjutkan sholat dengan mata terpejam. Di rakaat terakhir, Arif merasa sosok itu sudah tidak ada. Namun dia belum berani untuk membuka matanya, sampai mengucapkan salam. Matanya terbelalak. Seketika Arif berteriak begitu melihat wajah sosok itu muncul di sisi kiri ketika ia menengok untuk salam. Seketika, di ujung lorong, Arif melihat sosok seperti Elisa sedang berdiri menatap ke arahnya. Tiba-tiba Elisa berjalan ke arah tangga dan naik ke lantai 2. Sah, ngapain? Di atas kan masih kosong. Dan setibanya di lantai 2, Elisa berjalan ke arah balkon yang menghadap ke halaman belakang. Di lantai 2 benar-benar gelap. Karena memang tidak ada satu lampu pun yang terpasang, baunya pun sangat tidak enak. Di situ Arif menyalakan flash ponsel untuk membantu penerangan, dan ia memanggil Elisa yang terus berjalan tanpa menghiraukan Arif. Sah, tungguin. Elisa akhirnya berhenti berjalan, dan ia berdiri di ujung bibir balkon yang belum memiliki reling pembatas. Melihat Elisa yang berdiri di ujung balkon membuat mata Arif terbelalak, dan ia sangat terkejut ketika Elisa menengok ke arahnya. Dengan bibir tersenyum, lalu ia melompat dari ujung balkon. Elisa!